Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati para bapak jamaah Masjid Jami Al-Jihad Komplek Setnek Idolo sebagai hartanya untuk pembangunan dan takmir masjid ini. Mudah-mudahan semua menjadi amal jariah yang pahalanya setengah. Allah Ta'ala wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil imamul muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa khudh nafsaka bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi maharimihi. Wa khudh nafsaka, khudh di sini maknanya ambillah, ambillah dirimu, maksudnya paksakan dirimu bimtithali awamirillahi ta'ala, dengan menjunjung tinggi semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi maharimihi, dan menjauhkan semua larangannya. Ini sekali lagi harus dipaksakan, karena kalau kita mengikuti jiwa kita untuk menikmati hidup ini, nah ini biasanya akan terjadi an-nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang selalu mengajak, memerintahkan untuk berbuat kejahatan. Jadi mesti dipaksakan. Wa in waqa'ta fi syai'in minha, dan jika engkau terjatuh fi syai'in minha, dalam sesuatu yang diharamkan, fatub ilallahi ta'ala minhu, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan tersebut. Karena kita memang sangat lemah, kita ini makhluk yang lemah, maka tidak mustahil pada satu kesempatan kita jatuh dalam perbuatan dosa. Kalau sudah begitu, maka tuntutannya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disanakan ittaqullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah perbuatan dosamu, perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa dari yang apa yang kita lakukan. Ini merupakan upaya untuk bertaubat. Wahdhar kullal hadri, dan waspadalah dengan kewaspadaan yang tinggi, minal israri alaihi, dari terus-menerus dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang gak bisa menghindari dosa. Suatu saat pasti kita jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, jangan sampai perbuatan dosa itu menjadi kebiasaan, israf,
terus menerus saya berbuat dosa, merasa aman-aman saja. Nah ini kata Habib Abdullah, wahdharul hadri, ya, hati-hati, waspada dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Wala tazal sa'ilan minallahi husnal khatimah, dan senantiasakanlah meminta kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, seperti yang kemarin saya katakan, ini menjadi hal yang sangat penting, ya, untuk meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya, kalau kita doa sendirian begitu, ya, Allahumma, ya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk mendapatkan husnul khatimah. Wa qad balaghana anna syaitana la'anahu Allahu yaqulu, dan sungguh telah sampai kepada kami, ya, satu berita, ya, anna syaitana, sesungguhnya setan itu, la'anahu Allahu, mudah-mudahan Allah melaknatnya, yaqulu, dia mengatakan, khosama zuhri alladhi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah, belakangku menjadi rapuh, ya, menjadi rapuh, alladhi yas'alullaha, karena ada orang yang selalu minta kepada Allah Ta'ala husnal khatimah, yaitu akhir yang baik. Nah ini setan pun menderita ketika kita berdoa kepada Allah, minta agar kita mendapatkan husnul khotimah. Ini setan seperti rapuh, menjadi rapuh zahri, tulang belakangnya. Aku kata Habib Abdullah, aku mengatakan, mata ya'jabu hadza bi amalihi akhafu, ya. Apabila seseorang merasa ujub, ya, merasa kagum, dan dia memuji diri sendiri, ya, bi amalihi, dengan amalnya, akhafu, aku menjadi khawatir, ya, aku menjadi khawatir. Jadi kalau ada orang berbuat ibadah, berbuat kebaikan, lalu ada yang namanya penyakit ujub, mengagumi diri sendiri, ya, maka yang dia khawatirkan, ya, yang dikhawatirkan oleh Habib Abdullah adalah justru dia menjadi su'ul khotimah. Ya. Kenapa? Karena amal yang disertai ujub, yaitu nggak ada pahalanya, ya, tidak ada pahalanya. Jadi ketika dia bangun malam, dia merasa orang lain nggak ada yang mampu kayak begini, ya, nggak ada yang bisa kayak saya. Ya, dia baca Quran, ya, dibaca Quran dengan suara yang indah, kemudian ada ujub dalam hatinya. Nggak ada yang bisa baca Quran kayak saya. Nah ini perbuatan-perbuatan begini, ya, yang disertai ujub, ini kata Habib Abdullah, aku takut, ya, aku takut kalau ada orang ujub dengan amalnya. Wa akthir minal Angkod fatona wa aktsara minal hamdi wa syukri lillahi ala ni'matil islami.
hendaknya dia itu memahami dan memperbanyak ucapan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'matil islami, atas nikmat Islam. Jadi yang paling bagus adalah dia merasa lebih bagus gitu untuk memperbanyak pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mendapatkan nikmat Islam. Nah, ini kan nikmat yang besar ya. Ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, nah, sesungguhnya patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri. Kenapa? Fa innaha a'zamu ni'ami wa akbaruha. Maka sungguh nikmat Islam itu merupakan nikmat yang paling agung dan nikmat yang paling besar. Ini mengalahkan semua nikmat karena kita diberikan hidayah oleh Allah menjadi seorang muslim. Sebab ada juga orang yang memahami Islam, ya, pemahamannya bagus, tapi tidak menjadi muslim. Contoh, para orientalis, ya, orientalis orang-orang yang mempelajari Islam itu sekedar untuk dia mempelajari saja, tapi nggak dapat hidayah, ya, nggak dapat hidayah, maka ya sia-sia saja. Dulu ada seorang perempuan namanya Shemo, orang Jerman, hafal Quran itu, ya, dan dia sangat memahami tasawuf. Itu luar biasa pemahamannya. Ya, kalah kita, ya, hafal betul Quran, hafal betul tentang Islam, tapi nggak dapat hidayah, ya sudah, ya. Tapi lagi yang sadar. Tapi juga ada beberapa yang kemudian dapat hidayah, seperti Maurice Museo, ya, seorang profesor Prancis yang meneliti Al-Quran, mau mencari kelemahan Al-Quran, ternyata malah masuk Islam, ya, Islam beliau itu, dan banyak berdakwah di Prancis. Ya. Maka dia menulis satu buku yang sudah diterjemahkan itu apa? Tema-tema besar Al-Quran, kan tulisan beliau. Jadi memang susah apa ya, hidayah itu ya nggak bisa dicari, ya. Dia Allah berikan begitu saja hidayah tentang keislaman. Fa inna Allah Ta'ala law a'ta dunya bihadzafiriha abdan wa mana'ul islama lakana dzalika wabalan alaihi. Maka sungguh Allah Ta'ala seandainya dia memberikan dunia, ya, dia memberikan dunia bihadzafiriha dengan segala kemewahannya, ya, abdan kepada seorang hamba, wa mana'ahul islama, tapi Allah mencegahnya dari mendapatkan Islam. Diberikan tuh kenikmatan dunia, harta benda segala macam, tapi Allah nggak berikan Islam kepadanya. Lakana dzalika wabalan alaihi, maka ya hal tersebut hanya akan menjadi bencana untuknya. Jadi bencananya bahaya buat dia. Kalau dia diberikan kemewahan dunia tapi tidak diberikan Islam, ya, maka ini menjadi bahaya buat dia.
Walau a'tahul islama wa mana'hu dunya lam yadurruhu dzalika. Dan seandainya Allah memberikan kepada seorang hamba agama Islam dan dia tidak memberikan dunia, lam yadurruhu dzalika, itu tidak membuat bahaya, ya. Hal tersebut tidak membahayakan orang yang mendapatkan Islam. Jadi pilihannya mana? Kalau gitu mau dua-duanya, Islam juga, dunia juga. Tapi ini kan dua pilihan, mana yang terbaik? Ya, ketika kita mendapatkan Islam, kemudian kita secara kehidupan itu serba kekurangan, ya kita harus terima. Ya. Sebetulnya kan masalah kurang atau tidak kurang dalam hidup ini terkait dengan materi kan tergantung gaya hidup. Ya. Kalau kita umpamanya Allah berikan sekian, lalu kita menyesuaikan diri dengan gaya hidup kita, kan nggak ada masalah. Ya, itu nggak ada masalah. Ini bermasalah karena memang kita salah gaya hidup. Jadi lifestyle kita itu salah, gitu ya. Penghasilan cuma sekian, tapi keinginan banyak benar. Jadi kan ini menyusahkan diri, gitu. Sangat menyusahkan dirinya. Ya. Jadi kalau kita diberikan Allah agama Islam, sebetulnya itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa, ya, dibanding dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kenapa demikian? Habib Abdullah mengatakan, li'anna awwala yamutu fayasiru ilan nari. Karena suku yang pertama itu, ya, nanti dia akan mati, maka fayasiru ilan nari, ya, dia akan menjadi penghuni neraka. Wahada tadi, sedangkan yang kedua, yang Allah berikan agama Islam, tapi Allah tidak berikan kemewahan dunia, ya mutu, nanti dia akan mati, fayasiru ilal jannati, maka dia menjadi penghuni surga. Ya. Nah, tinggal pilih aja tuh, ya, tinggal pilih saja. Wa 'alaika alla tazala qaifan wajilan min su'il khatimati. Wa 'alaika, dan wajib atasmu, alla tazala qaifan wajilan, senantiasa berada dalam keadaan khawatir. Qaifan wajilan sama maknanya, ya, ini sama tuh, qaifan wajilan. Jadi kalau kita ini hidup, maka kata Habib Abdullah, hendaknya kita selalu dalam keadaan khawatir. Khawatir dari apa? Min su'il khatimati, khawatir mendapatkan su'ul khatimah. Takut kita tuh, gitu ya. Jangan sampai dapat su'ul khatimah. Karena orang nggak tahu tuh ya. Semua orang nggak tahu nanti akhir hidupnya apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah, ya, rahasia Allah. Fa inna Allaha muqallibul qulubi. Maka sungguh Allah itu maha membolak-balikkan hati. Ya. Mungkin pernah kita satu saat rajin bener ibadah, pernah satu saat males banget. Nah ini kan masalahnya kecenderungan hati. Insya Allah semua pernah ngalamin kayak begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita rajin sekali, sangat termotivasi ibadah, tapi kadang males. Nah kan kita takut kalau ternyata apa? Pas kita males, ajal kita sampai. Gitu. Ini kan musibah bagi kita. Jangan-jangan itu su'ul khotimah.
Yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'u. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah akan menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini kan hak Allah, hak Allah. Kita cuma berharap, kemudian berusaha ibadah, ya. Adapun nasib kita nanti bagaimana, itu memang kita nggak tahu. Wa bil hadis sahih, dan di dalam sebuah hadis yang sahih. Ini hadis ini Imam Bukhari. Ya, jadi ini sahih. Walladzi la ilaha ghairu, demi yang tidak ada Tuhan kecuali, demi tidak Tuhan ghairu selain Allah. Inna ahadakum, sungguh salah seorang di antaramu, la ya'malu bi amali ahli jannah, dia mengamalkan dengan amal penduduk surga. Jadi udah wow, semua hidupnya itu dia ibadah, gitu ya. Semua buat ibadah. Pokoknya perbuatannya perbuatan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirahum, sehingga apa yang ada di antaranya dan antara surga itu jaraknya cuma 1 ziro. 1 ziro itu kan sekitar berapa? 60 cm. Nah ini kinayah ya, bukannya jarak surga. Ini kinayah yang ingin menunjukkan bahwa orang ini udah dekat banget sama surga, ya, udah tinggal selangkah lagi ke surga. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kitab catatan dirinya ketika berada di alam rakib itu yasbiqu alaihi, mengalahkan perbuatan-perbuatan baiknya. Ya. Udah lebih dulu ada. Ini orang perbuatannya baik, tapi ketika akan ditiupkan ruh oleh malaikat, dia ini ditulis oleh Allah sebagai ahlus syaqawah, orang yang bukan orang yang beruntung, orang yang celaka. Ya. Nah ini kalau begitu gimana? Fayamalu bi amali ahlina, lalu dia mengerjakan dengan perbuatan penduduk neraka. Fayaquluha, maka dia masuk neraka. Coba bayangkan ya, udah tinggal sejengkal lagi menjadi ahli surga. Kemudian karena Allah sudah menentukan dia ahlus syaqawah, maka di akhir yang tinggal sejengkal itu semua perbuatan dosa yang dikerjakan, maka itu membawanya ke neraka. Ya. Allah bilang tadi. Dan sungguh salah seorang di antaramu la ya'malu bi amali ahlina, ya, benar-benar dia itu sudah mengerjakan, ya, dengan perbuatan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirahum, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 ziro aja. Ya, udah hampir ke neraka itu. Fayasbiqu alaihi kitab, lalu catatan takdir ketika dia berada di lahir itu, ya, itu sudah mencatat dia adalah ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, lalu dia mengerjakan dengan pekerjaan ahli surga. Fayaquluha, maka dia masuk surga. Ya. Nah kita bagaimana sih ukurannya? Ukuran kita kenal takdir kita itu, ya, itu sebetulnya ukurannya amal kebaikan, gitu. Amal kebaikan. Kalau amal kebaikan kita terus itu sampai ajal, yaitu sudah menandakan
husnul khotimah. Ya. Tapi kalau orang perjalanannya begitu rupa sampai masa tua ya umpamanya, ya, kemudian dia masih israr, ya, terus menerus berbuat dosa, boleh jadi ini tanda bahwa dia termasuk min ahli nar. Ya. Makanya kita nggak boleh menilai seseorang, ya, sebelum akhir. Ya. Bang Nabi mengatakan innamal a'malu, ya, bi awakhiri. Sesungguhnya amal itu, ya, akan dilihat di akhirnya. Ya, walaupun ini di awal kacau gitu, tapi ketika akhir dia bisa memperbaiki, dia bertobat, ya sudah selesai. Nah, kita kan cuma minta itu tadi, makanya kata Habib Allah sering-sering doa dengan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Dan di dalam hadis ini ada puncak kekhawatiran di ahli takwa, bagi orang yang bertakwa, wal istiqomah, orang yang istiqomah itu takut banget dengan hadis ini, ngeri gitu ya. Ini ahli takwa, orang yang memang dia itu taat pada Allah dan dia istiqomah, itu kalau baca hadis ini takut benar. Takut apa? Takut jangan-jangan nanti di akhir nggak bisa lagi berbuat amal kebaikan, justru amal keburukan. Fadlan an ahli tafriti wa takhriti, lebih-lebih, ya, untuk kalangan orang yang tafrit, berlebihan dalam perbuatan dosa, ya, melampaui batas, wa takhlid, dan mencampurkan perbuatannya dengan perbuatan dosa. Ya, jadi kalau ahli takwa yang ngeri, kata Habib Abdullah, lah semestinya ahli maksiat lebih ngeri. Padahal bukan lebih-lebih. Ya. Ini orang ahli maksiat aman-aman saja, nggak ada rasa takut. Nah biasanya sih orang yang suka kembali gitu, ketika dia berbuat maksiat sebenarnya hatinya gak enak. Oleh Yaqul, sebagian ulama salafus sholih mengatakan, ya, sekali lagi ulama salafus sholih ini ulama yang hidup, ya, di bawah abad ketiga Hijrah, dari abad ke-1 sampai abad ketiga Hijrah, itu namanya salaf. Dari abad ke-4 sampai sekarang namanya ulama kholaf. Ya. Jadi kalau yang sekarang ngaku-ngaku salafi, bukan itu. Yang disebut ulama salaf itu yang hidup di bawah abad ketiga. Di bawah sampai abad ketiga. Ya. Di situ ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad. Banyak sih. Makanya Nabi katakan apa? Khairun nasi, ya, qarni alladzi bu'istu fihim, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di era-Ku. Ya. Alladzi bu'istu fihim, yang aku itu diutus di kalangan mereka. Kemudian generasi setelah era-Ku, kemudian generasi setelah era yang kedua, itu merupakan khair umat yang terbaik. Ya. Nah, salafus sholih ini masuk di kurun kedua, ya, kurun apa? Kurun ketiga, kurun kedua itu masuk. Wallahi, mereka mengatakan demi Allah, ma'amina ahadun ala dinihi, tidaklah seseorang itu aman dari agamanya,
Ayus laba, dari tercabutnya agamanya. Illa suliba, kecuali dia itu dicabut agamanya. Jadi seorang itu nggak akan dianggap selamat sampai akhir, ya, sampai akhir hayatnya. Ya, kalau dia termasuk orang yang syaqiyun, maka agamanya akan dicabut. Jadi kalau masih kayak kita ini belum aman gitu, belum aman. Ma'amina ahadun ala dini. Ya, seseorang itu tidaklah aman terhadap agamanya. Ayus laba, untuk dicabut agamanya. Ya. Wa qad kana salafus shalih rahmatullahi alaihim ya ghairil khawfi min khatimati su'i ma salih amalihim wa qillati dunubi. Ini kita maklumi, ya. Kita ini generasi yang sudah menjelang akhir, malu ini. Wa qad kana salafus shalih, ulama atau orang-orang ulama salafus shalih, ya. Orang-orang yang dulu yang shalih, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, fi ghayatil khawfi, itu selalu berada dalam ketakutan yang ghayah, yang puncak, ya. Berada dalam puncak ketakutan, min khatimati su'i, yaitu mendapatkan akhir yang buruk. Maka sholahi amalihim, disertai bagusnya amal-amal mereka, wa qillati dzunubihim, dan sedikitnya dosa-dosa mereka. Ya, dalam kondisi mereka itu ahlu ibadah, amal perbuatan baik, itu ghayatul tahdid, ya, ghayatul khauf, ada itu takut benar kalau su'ul khatimah. Ya, padahal amalnya banyak benar, padahal dosanya dikit, ya, tapi masih khawatir aja. Nah, orang sekarang lain lagi, gitu kan? Amalnya kalau banyak, ya, dosanya banyak, tapi nggak pernah takut su'ul khatimah. Sehingga sebagian ulama salafus shalih mengatakan, lau uridu alayya mautu ala islami di Babil, seandainya uridu, ya, di apa, di uridu itu maknanya ditunjukkan, gitu ya, ditunjukkan, untuk dipamerkan. Jadi seandainya ditunjukkan alayya mautu, ya, kematian kepadaku, al islami, dalam keadaan Islam, di Babil, tapi adanya di Babil hujrati, di pintu kamar, ya, di pintu kamar. Jadi dia ini, ya, meninggal dunia di pintu kamar, tapi dalam keadaan muslim. Wasyahadati, wasyahadati, kemudian apa? Pilihan yang kedua, mati syahid bibabil dari, tapi itu di pintu rumah, pintu depan, gitu. Yakni asyhadatu fisabilillah, yaitu mati syahid ya Allah. Apa kata dia? Lahtartul mauta ala islami ala babil fujrati ala syahadah. Allah baliklah. Kata dia, aku lebih memilih mati dalam keadaan Islam itu adanya di pintu kamar daripada mati syahid tapi di pintu rumah. Apa alasannya? Di anila adri, karena aku nggak tahu maladi ya'ridu li qalbi bima bainal hujrati ila babidar. Sesungguhnya aku nggak tahu apa yang datang di dalam hatiku, bima bainal hujrati ila babidar, antara jarak pintu kamar dengan pintu
rumah, ya. Jangan-jangan sekedar itu, perjalanan sekedar itu, hatiku berbalik menjadi apa? Tidak menjadi muslim. Mendingan mati di sini bahwa ya, sedapat mungkin kita itu terus berada di dalam keislaman. Walaupun ada janji di depan yang lebih bagus, ya, yang lebih bagus. Kita lebih memilih sebagai muslim, yang udah pasti, ya, udah pasti. Maka berharap ini dalam kaitan lain, berharap mati syahid juga itu bukan sesuatu yang bagus, ya. Karena nanti khawatirnya ketika kita berharap mati syahid, kita kemudian membabi buta, gitu ya, itu akhirnya salah lagi. Hati kita dia dapat, bisa jadi dengan mati syahid orang memuji saya, nah, repot lagi. Ya. Makanya Khalid bin Walid itu Sayyidullah dan Allah, ya, dari Rasul, itu beliau adalah prajurit yang gagah berani, itu ya, nggak ada rasa takutnya, ya. Tapi akhirnya apa? Meninggalnya tempat tidur aja, kondisi sakit, bukan di medan tempur. Ya. Karena itu yang terbaik, itu kan ya. Nah, siapa tahu kalau dia matinya manusia itu di medan tempur, khawatirnya di sini ada